Halo, perkenalkan saya Merlina Mediatrix dari Universitas Terbuka Salut Madawat Maumere Kabupaten Sika, NIM 85934778 Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas kedua tentang filsafat ilmu. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana filsafat ilmu dalam mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmihan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu dan memperkuat ilmu pendidikan melalui 3 pilar utamanya, yaitu ontologi atau hakikat pendidikan, epistemologi atau cara memperoleh ilmu, dan aksiologi atau nilai dan kegunaan. Ketiganya memastikan pendidikan tidak sekedar menjadi rutinitas mekanis, melainkan proses memanusiakan manusia yang berlandaskan kebenaran dan moral. 1. Pengawasan dan penguatan melalui 3 pilar utama, ontologi pendidikan atau eksistensi, yaitu menguji hakikat dan objek kajian ilmu pendidikan. Filsafat memastikan pendidikan fokus pada pengembangan potensi manusia seutuhnya. Ini mencegah pendidikan terdestruksi hanya menjadi alat indoktrinasi atau pencetak tenaga kerja semata. Epistemologi pendidikan atau keilmian menentukan standar kebenaran, metode penelitian, dan cara penyampaian ilmu. Pilar ini mengawasi proses pembelajaran agar bersifat ilmiah, kritis, dan logis, seperti mendorong penggunaan pendekatan kontekstualisme di mana mahasiswa membangun pengetahuannya sendiri. Aksiologi pendidikan atau nilai, yaitu mengarahkan tujuan akhir pendidikan agar bernilai guna bagi kesejahteraan masyarakat. Aksiologi menyaring agar kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam pendidikan selalu diiringi dengan nilai etika, moral, dan karakter. 2. Implikasi nyata dalam praktik pendidikan, pengembangan kurikulum, yaitu filsafat menjadi kompas dalam merumuskan tujuan kurikulum, misalnya penerapan kurikulum merdeka di Indonesia mencerminkan pandangan filosofi yang memposisikan penerapan pendidikan sebagai subjek aktif dan mandiri. Metode pembelajaran yaitu menuntut pendidikan dalam memilih strategi pedagogis yang tepat. Pendidikan tidak perlu mengajarkan bagaimana cara mengajar, tetapi memahami secara filosofis mengapa anak perlu dididik dengan cara tersebut. Pendidikan karakter, yaitu filsafat memperkuat fondasi moral agar lembaga pendidikan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga matang secara emosional dan spiritual. Materi kedua tentang pendidikan yang bermakna dan bernilai memperkuat perkembangan filsafat ilmu dengan menjadikan teori-teori filosofi relevan dan aplikasi dalam kehidupan nyata. Proses ini menumbuhkan individu yang kritis dan berintegrasi yang terus mempertanyakan, menganalisis, serta memperkaya diskursus keilmuan melalui pengalaman empiris mereka. Penguatan ini berjalan melalui beberapa pilar utama dalam dunia pendidikan, yaitu 1. Landasan epistemologi dan metodologi, yaitu pendidikan mengajarkan cara memperoleh dan memvalidasi pengetahuan secara ilmiah. Ini menguji batas objektivitas dan kebenaran, sehingga memperkuat metode penelitian dalam filsafat ilmu. 2. Pengembangan sikap kritis atau ontologi, yaitu pembelajaran berbasis bermakna mendorong siswa tidak hanya menerima informasi atau transfer, melainkan pemahaman hakikat realistis di balik teori-teori yang ada. 3. Fokus pada aksiologi atau etika dan nilai. Pendidikan mengubah ilmu pengetahuan dengan nilai kemanusiaan, etika moral, dan dampak sosial. Hal ini krusial agar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak lepas dari tanggung jawab moral. 4. Refleksi berkelanjutan, yaitu praktik di institusi pendidikan menjadi laboratorium tempat asumsi-asumsi filsafat ilmu diuji coba. Umpan balik dari ruang kelas melahirkan pertanyaan-pertanyaan filosofi baru yang mendorong evolusi ilmu. Materi ketiga tentang filsafat ilmu disebut sebagai pisau analis dalam membedah persoalan pendidikan karena menyediakan 3 pilar kajian, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, yang memungkinkan kita membongkar masalah pendidikan hingga ke akar hakikatnya, sumber kebenarannya, dan tujuan nilai penerapannya. Berikut adalah penjabaran ketiga pilar tersebut dalam menganalisis pendidikan.
1. Ontologi atau mengkaji hakikat pendidikan. Fokus analis yaitu menjawab pertanyaan apa hakikat pendidikan dan realitas peserta didik. 2. Persoalan yang dibedah atau membantu menganalisis apakah pendidikan berorientasi pada kembangan potensi manusia seutuhnya atau holistik atau hanya sekedar mesin pencetak tenaga kerja. Penerapan yaitu penilaian kurikulum apakah sudah sesuai dengan kodrat manusia dan kebutuhan nyata masyarakat. 2. Epistemologi atau mengkaji metode dan cara. Fokus analis yaitu menjawab pertanyaan bagaimana pengetahuan didapatkan dan dibuktikan. Persoalan yang berbeda yaitu mengevaluasi metode pembelajaran, sumber belajar dan alat evaluasi. Penerapan penilai apakah cara guru mengajar kurikulum disampaikan bersifat valid, objektif, dan relevan dengan perkembangan zaman seperti pergeseran dan pembelajaran konvensional digital. 3. Aksiologi atau mengkaji nilai dari manfaat. Fokus analis yaitu menjawab pertanyaan untuk apa ilmu pendidikan itu digunakan dan bagaimana nilai moral yang terkandung di dalamnya, yaitu persoalan yang dibedah atau menelaah dampak manfaat maupun kerusakan dari sebuah sistem pendidikan. Materi keempat tentang filsafat ilmu mengarah pada bagaimana kurikulum disusun dan bagaimana interaksi belajar mengajar berlangsung. Berikut adalah contoh konkret penerapannya. 1. Dalam kebijakan dan pengembangan kurikulum, menentukan arah dan tujuan atau aksiologi yaitu membuat kebijakan merumuskan tujuan pendidikan berdasarkan pandangan tentang manusia dan masyarakat yang ingin dibentuk, misalnya penerapan kurikulum merdeka, mencerminkan pandangan filosofis, progresifme, dan humanisme di mata tujuan pendidikan adalah memanusiakan manusia, memberikan kemandirian dan pengembangan potensi individu secara holistik. Pemilihan materi dan beban belajar atau epistemologi, yaitu filsafat ilmu membimbing pembuatan kebijakan tentang hakikat pengetahuan jika ilmu pengetahuan dipandang dinamis dan terus berkembang atau konstruktivisme, maka kurikulum tidak hanya berisi hafalan teori, melainkan penekanan pada kemampuan problem solving, literasi, dan numerasi yang aktif. 2. Dalam proses pembelajaran di kelas, metode pembelajaran berbasis inquiry atau epistemologi menerapkan cabang ilmu epistemologi untuk mendorong siswa berpikir kritis, reflektif, dan memahami cara kerja pengetahuan. Guru tidak langsung memberikan jawaban, melainkan pembimbingan siswa melalui metode ilmiah, merumuskan masalah, menyusun hipotesis, mengumpulkan data, hingga menarik kesimpulan. Pembelajaran berpusat pada siswa. Ontologi dan aksiologi yaitu memandang peserta didik bukan sebagai tabung kosong yang hanya menerima informasi dari guru, melainkan subjektif aktif yang memiliki potensi keunikan. Proses pembelajaran lebih banyak menggunakan diskusi. Sekian presentasinya, terima kasih.